news terjadi di hari ini, Senin tanggal 6 Januari 2025. PSSI melakukan konferensi pers yang intinya adalah telah mengganti pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Ya, jadi kita sudah berpisah dengan Sintayong. Nantinya kita di kualifikasi Piala Dunia lanjutan di Maret itu tidak sama Sintayong. Siapa pelatihnya? Nah, itu nanti akan kita bahas di video kali ini tentunya, tetapi kita akan ulas terlebih dahulu ya jejak dari Sintayong. Kalau kita lihat Sintayong ini awalnya itu sudah melakukan debut di Indonesia tahun 2020 ya, 2020 2021 lah melakukan debut. Pada 2020 Covid, 2021 mulai menangani timnas gitu. Kalau di timnas senior total 57 match, 26 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 17 kekalahan. Itu yang dilakukan oleh Sintayong. Capaiannya luar biasa dari AFF pertama itu yang dia tanganin masuk ke semifinal, masuk ke final, kalah di runner up lagi. Capaian AFF yang kedua turun jadi semifinal, yang terbaru kemarin di AFF itu gak lolos dan di fase grup aja gitu. Sedangkan capaian kita di timnas senior luar biasa ya kalau saya melihat ya. Kita lolos ke Piala Asia. Kita lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Kalau biasanya kita pakai jalur tuan rumah yang terakhir ya 2007 kalau nggak salah. Nah ini kemarin kita masuk fase yang tidak itu kualifikasi ya. Di mana di Piala Asia di awal tahun kemarin 2024. Targetnya lolos, targetnya 16 besar. Kita tergabung dengan Jepang, Vietnam, dan Irak. Kita lolos. Kita lolos 16 besar. Meskipun di 16 besar kita diajar Australia 4-0. Oke. Lalu kita pun juga lolos di Piala Asia U22. Ya, di U22 itu pun juga lolos. Targetnya 8 besar. Targetnya 8 besar. Wah, kita lolosnya nggak main-main. Yaitu lolos ke eh semifinal, kita juara 4 dan kita bahkan playoff ke Olimpiade meskipun kita pun juga kalah ya. Itu capaian yang luar biasa di fase grup kita luar biasa ya. Ngalahin Cina Taipei, ngalahin Turkmenistan, sorry, di ini lawan Qatar kita kalah, lawan Australia kita menang dan lawan Jordan yang meyakinkan 4-4. Di 8 besar kita ngalahin Korea Selatan, baru kita di semifinal kalah dengan Uzbek, dan juga perebutan juara 3 pun juga kita kalah lawan Irak 2-1. Dan sebagai catatan ini pertama kalinya kita lolos ke Piala Asia U23. Itu capaian yang luar biasa untuk timnas kita, timnas muda. Ya, dan sama-sama makasih Tayo. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, round 2 ya, round 2 di mana kita satu tim tergrup, bareng yang namanya Irak lagi, lalu ada Vietnam, lalu ada siapa lagi ya di sini ya, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Irak. Nah, kita lolos rank 2. Kita berhasil lolos rank 2 yang otomatis lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Dan hal itu juga membuat kita lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Jadi bisa dikatakan, Piala Asia 2 edisi berturut-turut nantinya di 2027 kita lolos tanpa jalur tuan rumah. Kita yang kemarin kualifikasi dan nantinya 2027 bahkan tanpa kualifikasi. Jadi adanya peningkatan performa timnas Indonesia. Di round 3 bisa dikatakan awal-awal kita sangatlah tidak menduga ya dengan performa kita di kualifikasi Piala Dunia ini, di mana di pertandingan pertama kita lawan Arab draw 1-1, lalu kita di kandang berhasil menahan imbang Australia 0-0. Lalu waktu away ke Bahrain kita draw 2-2 meskipun
sedikit kontroversi wasit ya. Jadi 3 match 3 poin itu luar biasa. Tapi di Cina kita kalah 2-1, lalu kita away kita main kandang lain Jepang kalah 4-0 ya. Terakhir kita lawan Arab Saudi menang 2-0. Dengan hal tersebut, kita sementara masuk ke rank ketiga, di mana rank 1 dan 2 otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, rank 3 dan 4 lanjut ke kualifikasi putaran keempat. Nah, aslinya hal tersebut kalau kita urutkan, semua target-target yang diterapkan, apa yang dicetuskan oleh PSSI terhadap Sintayong itu masih on track ya, masih on track. Ya, karena targetnya PSSI ini kan masuk 4 besar, masuk ke putaran keempat dan ini rank 3 gitu. Masih on track, tetapi kenapa PSSI memecat di Sintayong ini? Kalau tadi saya melihat dari konferensi pers, Erick Thohir mengatakan bahwa aslinya ada sedikit eh, ke- apa ya waktu kekecewaan waktu China kalah dengan China. Tapi karena waktunya terlalu mepet, jadi tidak dipecat waktu itu karena jedanya hanya 1 bulan lawan Jepang dan Arab. Kan tetapi kan kita bisa menang lagi lawan Arab dan masih on track sejauh ini. Harusnya is not fair kalau menurut saya ya, Sintayong dipecat karena masih on track dan ini hanya butuh 2 bulan lagi untuk match selanjutnya lawan Australia dan Bahrain. Jadi ini sangatlah mepet menurut saya. Pelatihnya siapa? Nah, nanti akan diumumkan di tanggal 12 jam 4 sore. Pak Erick Thohir mengatakan seperti itu. Kalau saya melihat di sini dengan performanya seperti ini, apakah hasil di Piala AFF kemarin jadi kambing hitam? Menurut saya is not fair karena apa ya? PSSI pun mengatakan bahwa targetnya hanya memberikan pengalaman saja kepada timnas U22. Tapi nasi sudah menjadi bubur, keputusan sudah dilakukan oleh PSSI bahwa telah memecat yang namanya Sintayong. Semoga tidak menjadikan blunder. Kalau hasilnya kurang oke, terutama lawan Australia dan Bahrain, minimal kita harus bisa dapat 3 poin. Minimal harus bisa dapat 3 poin saat melawan Bahrain. Kalau tidak, bukan tidak mungkin, bumerang itu akan kembali ke PSSI-nya sendiri. Nah, siapa pelatihnya? Nah, nanti diumumkan tanggal 12, tapi kabar yang beredar, banyak yang beredar, kemungkinan berasal dari Belanda atau Eropa sih. Oh, Pak RT hanya mengatakan dari Eropa, tapi banyak isu yang berembus kemungkinan dari Belanda. Ya, tapi kita lihat saja nanti siapa. Terus juga tadi Pak Erick Thohir mengatakan juga jikalau ada wartawan yang mengatakan gimana proses naturalisasi dari Aurelio Mendy nanti kemungkinan Maret masih bisa diusahakan. Nah, salah satu pemain yang masih dikejar lagi adalah Jairo Redwell, ya, Redwell. Tapi ini nggak tahu ya, apakah sampai di bulan Maret apa enggak gitu. Terus ada pertanyaan juga terkait yang namanya Becker ya, bakal gimana bisa kalau ini masih dicek lagi dokumennya. Tuh, tapi yang jelas kalau Ole insya Allah Maret bisa bermain lawan timnas, katanya seperti itu. Tapi yang jelas makin terlihat di sini jikalau hasilnya kurang oke, bisa dikatakan sedikit bumerang untuk PSSI sendiri. Entah itu Erick Thohir atau Exco PSSI, yang jelas PSSI secara keseluruhan. Karena sangat disayangkan dan Sintayong masih dalam kondisi yang on track. Semoga tidak menjadi bumerang dan mimpi kita masuk ke Piala Dunia bisa tetap terrealisasi. Jadi itu sekali lagi terima kasih Coach Sintayong.